Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 551, berkuasa di atas semua orang. Meski membantai 80-an miliarder terkesan mustahil, tetapi Chris tahu bahwa pasukan berdarah dingin bisa melakukannya dengan gampang. Di mata pembunuh bayaran seperti mereka, sama sekali tidak ada perbedaan miskin dan kaya, melainkan hanya ada majikan dan misi saja. Kalau tidak menelpon, akan mati lebih cepat. Arvin menghela napas, kemudian mulai menelpon. Dia sangat memahami pemikiran grup Vidino, tapi saat ini sudah tidak ada cara lain. Biarpun dia tahu kalau nyawanya tetap terancam meskipun sudah menelpon. Namun, ketika menghadapi kematian, setiap orang pasti akan berpikir untuk menunda waktu selama mungkin. Ini adalah reaksi spontan manusia. Dalton mengamati gerakan setiap orang di lokasi dengan tatapannya yang tajam bagaikan pisau. Setelah memastikan bahwa semua orang sudah menelpon, Dalton tertawa perlahan hingga menampakkan giginya yang putih dan sangat mengerikan. Sudah selesai menelpon. Aku tahu di dalam perusahaan, sebenarnya sebagian besar saham ada di tangan kalian. Mungkin ada orang yang tidak bertindak sesuai dengan yang kuperintahkan. Tapi tidak masalah. Aku bisa menghadapi kalian dengan cara seperti ini. Tentunya aku juga bisa menggunakan cara yang sama untuk menghadapi perusahaan kalian. Sekarang permainannya sudah berakhir. Kalian sudah bisa mati dengan tenang. Dalton tertawa dengan suara yang sangat mengerikan. Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Mark sambil membelalakan matanya dan tubuhnya gemetaran. Miliarder, orang hebat dan orang yang berkuasa. Semua itu hanyalah sampah di hadapan Dalton dan anggotanya. Hehe, aku ingin mengantarkan kalian ke sebuah jalan. Dalton tertawa, kemudian dia menjentikan jarinya, magasin pistol emas langsung keluar. Dia dengan perlahan mengeluarkan magasin baru, lalu memasukkannya ke dalam pistol. Kamu bilang setelah menelpon, kamu akan melepaskan kami. Teriak Mark. Kamu membahas peraturan dengan seorang pembunuh. Sebenarnya kamu terlalu naif, atau kamu menganggap aku bodoh. Aku tidak pernah menepati janjiku. Ujar Dalton sambil tertawa dan memasukkan magasin ke dalam pistol. Krak! Magasin dipasang ke dalam pistol dan mengeluarkan suara yang sangat jelas. Suara ini seperti dewa kematian sedang membunyikan lonceng kematian, yang sontak membuat badan semua orang gemetaran. Hari semakin malam. Sekitar Gunung Cloud sangat gelap dan ada banyak binatang buas yang bersembunyi di kegelapan. Dengan kata lain, kegelapan tidak berujung itu seperti seekor binatang haus darah yang akan membuka mulutnya kapan saja dan melahap segalanya. Suasana di dalam villa sangat hening dan penuh dengan aura pembunuhan. Saat ini suara serangga juga berhenti, seolah-olah terpengaruh juga oleh aura pembunuhan ini. Di dalam halaman villa, lampu bersinar di atas kepala. Sinar lampu mengenai wajah Mark, Arvin, dan yang lainnya hingga memantulkan wajah yang pucat dan muram. Mereka bagaikan ikan di atas talenan. Pada saat ini, orang hebat di kota Neo berada di ambang kematian. Perasaan sedih muncul di hati mereka. Mereka bahkan merasa sangat bodoh. Kalau mereka tidak bergabung untuk memaksa Arvin menyerang Maple Rain Real Estate, mana mungkin mereka dikepung oleh Dalton. Mereka memikirkan segala cara untuk menghadapi Maple Rain Real Estate dan menelan perusahaan orang lain untuk memperkuat perusahaan sendiri. Namun, pada akhirnya malah mendapat hasil seperti ini. Pada saat ini, mereka bersedia mengeluarkan semua harta mereka untuk menukarkannya dengan nyawa. Biarpun menjadi miskin, setidaknya mereka masih hidup. Kalau saat ini ada orang yang bisa menyelamatkan mereka, maka dia adalah sang penyelamat yang patut disembah. Bolehkah aku menelpon keluargaku? Tanya seorang wanita paruh baya dengan suara gemetar. Bukankah negara kalian percaya ada dewa dan hantu? Dalton berkata sambil menggeleng. Untuk menyampaikan wasiat, kalian boleh menyampaikannya lewat mimpi. Seusai berbicara, 50-an pejuang pasukan berdarah dingin mengokang pistol. Pistol diangkat dan dibidik ke arah Mark, termasuk Arvin, Chris, dan yang lainnya. Bu! Detik berikutnya, sebagian besar orang ketakutan hingga kakinya lemas dan jatuh tergeletak di lantai. Sebagian besar dari mereka mulai menggertakkan gigi dan gemetaran karena ketakutan. Namun, Chris tetap menatap Dalton dengan ekspresi marah, seolah-olah ingin mengukir rupa Dalton di dalam otaknya.
Dalton sepertinya sangat menikmati perasaan melihat semua orang ketakutan. Dia mengangkat pistol dengan tangan kanannya, kemudian perlahan merentangkan tangannya, lalu melihat ke langit malam. Ah, seperti inilah perasaannya. Kalau kata orang negara Illinois sekalian, perasaan ini adalah perasaan berkuasa di atas segalanya. Sekarang aku adalah penguasa tertinggi. Dalton menarik napas panjang, seolah-olah sangat terpikat oleh udara saat ini. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menyipit, dia segera memiringkan kepalanya dan melihat ke arah puncak Gunung Cloud. Pada saat ini, penthouse di puncak Gunung Cloud gelap gulita. Tidak ada cahaya lampu sama sekali. Namun, secara samar-samar Dalton melihat sepertinya ada seseorang yang berdiri di atap penthouse dengan tangan diletakkan di belakang punggung. Orang ini berdiri di kegelapan dan mengamati dunia dari puncak sana. Dalton bertatapan beberapa detik dengan bayangan orang itu. Hatinya terasa tidak tenang. Kemudian dia memalingkan pandangannya dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tidak boleh menunda lama, harus segera melaksanakan misi dan pergi dari sini. Bagaimanapun juga, tempat ini bukan negara mereka, melainkan wilayah negara orang lain. Bersiap! Dalton berteriak, lalu mengangkat tangan kanannya ke udara. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke telapak tangan ini. Telapak tangan itu seperti bendera perang yang memerintahkan ribuan pasukan di medan perang. Setiap orang mengerti, ketika telapak tangan itu diturunkan, itulah waktu kematian Arvin dan yang lainnya. Semua orang membelalakan mata dan jantungnya berdetak sangat cepat. Memohon ampun? Tidak ada gunanya. Berdoa pada dewa? Juga tidak ada gunanya. Saat ini, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Wush! Tepat ketika semua orang berpikir demikian, tiba-tiba tampak sebuah cahaya dari puncak Gunung Cloud. Cahaya itu sangat menyilaukan, seperti cahaya matahari yang terik yang menyinari seluruh Gunung Cloud. Cahaya ini langsung menembus kegelapan, seolah-olah ingin menghancurkan semua kepalsuan. Cahaya itu adalah cahaya super terang dari penthouse. Pada detik ini, jantung kebanyakan orang sontak berhenti berdetak sejenak. Dewa datang menyelamatkan mereka. Detik berikutnya, semuanya mendongak secara bersamaan dan memandang ke arah puncak Gunung Cloud. Cahaya terang itu sangat menyilaukan mata, sehingga membuat mata mengeluarkan air mata, tapi mereka tetap membuka mata dengan lebar untuk melihat ke arah puncak. Di samping cahaya terang itu, tampak seseorang yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ekspresi orang itu tidak terlihat dengan jelas, tapi dia memberikan perasaan bebas, lugas, dan dominan. Semacam aura dominan yang menguasai seluruh dunia. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia ini harus tunduk dan mengabdi padanya. Kenyataannya memang begitu. Pada saat ini, semua orang yang berada di lantai 5 villa keluarga Nagasan mendongak dan melihat bayangan orang ini. Valentino. Bab 552, Aku mengendalikan hidup dan mati. Semua orang sontak tercengang setelah melihat bayangan itu dengan jelas. Dalton menyipitkan matanya, Arvin tampak bersemangat, bahkan Chris juga kelihatan penuh harapan. Mark dan yang lainnya juga tampak bersemangat seakan-akan mendapatkan peluang hidup. Pada saat ini, bahkan seorang pengemis di pinggir jalan pun bisa menjadi harapan mereka. Apalagi Valentino yang muncul dengan gaya dominan seperti dewa. Tuan Valentino! Tuan Valentino, tolong selamatkan Chris! Mulai sekarang, Chris akan setia mengikuti Tuan Valentino, kalau berkhianat akan disambar petir. Arvin akhirnya sadar, dia pun segera melambaikan tangannya ke arah penthouse sembari menangis. Meskipun dia tidak tahu Valentino bisa menyelamatkan mereka atau tidak. Pada saat ini, Valentino adalah satu-satunya harapannya. Permintaan Arvin tidak banyak, dia hanya meminta Valentino untuk menyelamatkan Chris. Maka dia sudah bisa mati dengan tenang. Tuan Valentino, tolong selamatkan keluarga Brianto. Mulai sekarang, keluarga Brianto akan mengabdi pada Tuan Valentino. Kami bersedia mati kalau berkhianat. Mark langsung bersujud ke arah puncak tanpa berbasa-basi. Tuan Valentino, tolong selamatkan grup Dahlia. Tuan Valentino. Semua orang tidak tahu kenapa Arvin begitu mempercayai Valentino, tetapi saat ini mereka tidak ada pilihan lain. Selain Valentino, tidak ada orang yang bisa lolos dari tembakan Dalton. Kalau Valentino bisa menyelamatkan mereka, sama sekali bukan masalah kalau kelak mereka harus mengabdi pada Valentino. Segala sesuatu tidak lebih berharga daripada nyawa. Valentino menatap Dalton dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak berbicara sama sekali. Hai MPA, target kami malam ini hanya grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo, tidak berhubungan dengan orang lain.
Kalau kamu bersikeras ingin campur tangan, tidak peduli siapa kamu dan seperti apa identitasmu, kami akan membunuhmu juga. Dalton mendongak dan menatap Valentino dengan arogan. 10 pria berbaju hitam telah perlahan mengangkat pistol dan membidik ke arah Valentino yang berdiri di atap penthouse. Namun, Valentino sama sekali tidak bermaksud untuk menghindar. Atas dasar apa kamu berbicara seperti itu denganku? Valentino menatap Dalton sambil bertanya dengan kedua tangannya diletakkan di belakang punggung seperti seorang kaisar yang sangat berkuasa. Dalton menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Karena aku adalah ketua tim ke-8 dari pasukan berdarah dingin dan hari ini aku membawa 50 prajurit. Karena prajurit kami memegang 20 pistol Colt 2000 dan 30 pistol mitrailleur otomatis serta masing-masing punya 80 peluru. Karena saat ini aku adalah raja di kota Neo yang menguasai segalanya. Benar. Karena saat ini akulah yang berkuasa. Dalton menatap Valentino sambil mencibir. Tidak ada orang yang berani membantah atau mencurigai perkataan ini. Namun, Valentino malah bertanya dengan ekspresi datar. Kamu berkuasa? Benar. Aku berkuasa. Kalau kamu pintar. Dalton mengangguk tanpa ragu. Namun, Valentino langsung menyelanya. Kamu berkuasa. Aku mengendalikan hidup dan mati. Perkataan Valentino seperti dekret kaisar ini membuat semua orang tercengang. Seluruh Villa Cloud menjadi hening. Cahaya bulan juga terlihat agak tidak stabil, seolah-olah ditakuti oleh aura dingin di belakang Valentino. Bahkan Dalton yang sudah terbiasa dengan pembantaian, saat ini dia juga terkejut melihat aura dominan dari Valentino. Detik berikutnya, Dalton tampak kesal dan amarahnya pun melonjak. Dia merasa keagungannya ditantang oleh orang lain. Dia tidak mengizinkan hal seperti ini terjadi. Kamu mengendalikan hidup dan mati. Atas dasar apa? Seharusnya aku. Aku tidak hanya berkuasa, aku juga mengendalikan hidup dan mati. Namamu Valentino. Hari ini aku akan membunuhmu bersama mereka. Dalton berbicara dengan kesal, kemudian mengangkat kedua tangannya. Bam! Detik berikutnya, pintu villa ditendang. Dalton menoleh ke arah pintu, dia segera bereaksi dan bersembunyi di belakang kerumunan. Tap, tap, tap. Pistol mitrailleur ditembakkan, 2 penjaga pintu ditembak hingga tumbang. Jangan bergerak. Siapa yang bergerak, dia akan duluan mati. Kasman mengenakan seragam tempur darat dan helm anti peluru. Dia masuk ke villa terlebih dahulu dan menghadap ke arah belasan pistol tanpa rasa takut. Sialan! Prajurit keluarga Wijaya dengarkan perintah. Dalam waktu 1 menit, singkirkan semua ancaman terhadap Tuan Muda Valentino di sini. Kasman yang telah kembali dari keluarga Wijaya setelah memulihkan lukanya, kini tampak semakin dominan dan tegas, bagaikan prajurit yang tak terkalahkan. Seusai berbicara, Kasman membuka seragam tempurnya, lalu mengeluarkan 2 pistol mitrailleur berwarna hitam. Krak, krak! 2 pistol mitrailleur saling bersentuhan dan peluru masuk ke ruang peluru dengan mengandalkan gaya gesekan. Kasman memegang pistol mitrailleur di kedua tangannya, kemudian menarik pelatuk tanpa ragu. Pelatuk ditarik dan diarahkan ke segala sisi. Dor, dor, dor! Mulut pistol mengeluarkan bara api, peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara membabi buta. Pada saat ini, di luar gerbang villa, semua prajurit keluarga Wijaya yang mengenakan seragam tempur telah terbagi menjadi 2 barisan dan memasuki gerbang dari kedua arah. Gerakan mereka sangat cepat dan ganas. Begitu masuk, mereka tidak berbasa-basi, melainkan langsung mengangkat pistol mitrailleur, membidik puluhan pasukan berdarah dingin, kemudian menembak. Hingga saat ini, Dalton baru sadar, dia berteriak dengan mata terbuka lebar. Siap bertempur! Siap bertempur! Kumpulkan tenaga untuk menyerang. Penembak jitu pistol mitrailleur nomor 1 sampai 10, bidik orang yang berada di tengah itu. Dalton tahu untuk menyerang pemimpin terlebih dahulu untuk melemahkan kekuatan mereka, jadi dia segera menjadikan Kasman sebagai sasaran utama. Dor, dor, dor! Biug! 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 Suara tembakan memenuhi seluruh villa. Arvin dan yang lainnya tercengang hingga tidak bisa berkata-kata. Segera setelah itu, mereka segera mundur dan masuk ke dalam villa karena takut tertembak, kemudian bersembunyi di balik pintu sambil melihat kondisi pertempuran di luar. Saat ini kondisi di halaman villa sangat kacau. Belasan pasukan berdarah dingin yang memegang pistol mitrailleur tiba-tiba mengarahkan pistol ke arah Kasman.
Namun, prajurit keluarga Wijaya tidak memberikan mereka kesempatan. Saat ini, Kasman adalah tulang punggung semua prajurit keluarga Wijaya. Dia adalah inti dari para prajurit, mana boleh dilukai oleh orang lain. Jadi, begitu membidik Kasman, pasukan berdarah dingin langsung ditembak oleh prajurit keluarga Wijaya. Namun, peluru tidak memiliki mata. Tetap ada peluru yang tertembak mengenai Kasman. Ada peluru yang mengenai kaca helm anti peluru sampai timbul percikan api dan ada banyak peluru yang mengenai badan Kasman. Kasman berhenti sejenak, tetapi segera setelah itu, dia mulai menembak dengan semakin ganas. Badan pistol mitralyur bergetar dan peluru ditembakkan. Hahaha. Sialan. Baju anti peluru segala arah ini sangat praktis. Kasman tertawa lebar. Dia mengangkat pistol, kemudian menembak secara horizontal hingga 8 pasukan bayaran tumbang dalam sekejap. Suara tembakan bergema di seluruh gunung Cloud hingga sangat jauh. Ada banyak orang yang terbangun, kemudian berlari ke jendela dan melihat ke arah Villa Cloud. Suara tembakan berasal dari tempat itu. Bab 553, menepati janji. Angel yang telah bermimpi buruk dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelpon Valentino. Jangan khawatir, aku akan berada di sana tepat waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun nenek besok. Setelah Valentino berkata secara singkat, dia langsung menutup telepon tanpa menunggu Angel bertanya lebih lanjut. Angel berdiri di depan ambang jendela sambil memandangi lampu-lampu gunung Cloud yang menyilaukan, seolah-olah dia masih bisa melihat Valentino. Meski hatinya merasa khawatir, tetap ada lebih banyak kepercayaan. Dia percaya bahwa apa yang dijanjikan Valentino padanya pasti akan Valentino tepati. Di lantai 5 Villa Cloud. 1 menit telah berlalu dan 50 pasukan berdarah dingin telah dijatuhkan ke lantai. Senjata di tangan mereka juga dilucuti oleh orang-orang Kasman. Sedangkan orang-orang Kasman dan para tentara keluarga Wijaya tidak terluka parah dalam pertarungan ini, karena mereka dilindungi oleh pelindung tubuh khusus dari keluarga Wijaya. Kalau terluka pun hanya luka kecil saja, sama sekali bukan masalah besar. Menghadapi keterampilan Valentino, Arvin dan Mark, termasuk Louis, semuanya terkejut sampai tidak tahu mesti berkata apa. Akhirnya mereka melihat kemampuan Valentino yang sesungguhnya. Chris memang telah melihat banyak adegan seperti itu, tetapi saat ini bawahannya tidak ada di sini. Valentino mengirim orang untuk menyelamatkan mereka, hubungan persahabatan ini sangat berharga. Ini namanya habis gelap terbitlah terang. Bahkan Delton yang hanya dalam 1 menit telah dipukuli sampai babak belur pun sangat terkejut melihat semua ini. Dari awal hingga akhir, pistol emas di tangannya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Katakan padaku, siapa yang ingin mati? Kata Valentino dengan ringan, seolah-olah suara dewa turun dari langit. Suara itu bergema di telinga semua orang. Delton terdiam sambil menundukkan kepalanya sedikit, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke Valentino. Lihatlah sisi kiri jantungmu, kata Kasman sambil tersenyum dingin. Delton terkejut lalu tanpa sadar melihat ke bagian kiri tempat jantungnya berada. Saat ini, di bagian itu terdapat sebuah titik berwarna merah yang menunjuk jantung Delton. Sesti? Saat ini, Delton dan Chris sama-sama menarik napas sambil membelalakan mata. Brengsek! Hebat sekali kamu, Valentino. Kamu mendatangkan seorang ahli penembak jitu. Seru Chris. Bagi orang-orang seperti Delton dan Chris yang berurusan dengan senjata sepanjang hari, tentu saja saraf mereka sangat sensitif. Dengan melihat titik merah itu, mereka langsung mengetahui bahwa itu adalah senapan sniper yang dilengkapi dengan sinar inframerah. Saat ini, Delton sedang dibidik oleh senapan sniper. Tidak ada yang berani meragukan betapa dahsyatnya kekuatan senapan sniper yang dapat membunuh dengan 1 tembakan. Delton yang sedang dibidik oleh senapan sniper tidak berani bergerak dan hanya berani memicingkan mata sambil mencari lokasi sniper itu. Senapan sniper otomatis M99 memiliki jangkauan efektif 1.500 meter dan kecepatan tembak awal 800 meter per detik. Dalam 2 detik, kalau jantungmu tidak hancur atau kepalamu tidak bocor, maka jangan panggil namaku. Ucap Kasman sambil melihat Delton dengan tatapan penuh makna. Tidak mungkin. Kalian para orang negara Illinois tidak mungkin memiliki senjata yang begitu kuat. Delton sama sekali tidak mempercayainya. Kasman mencibir dan berkata, kekuatan negara Illinois melampaui apa yang bisa kamu bayangkan. Delton terdiam, sepertinya dia sudah pasrah dan perlahan-lahan meletakkan pistolnya. Namun, di detik berikutnya, Delton mengangkat pistolnya secepat kilat dan langsung menembak ke arah puncak gunung. Bang! Sebutir peluru melesat melewati bahu Valentino,
tapi Valentino tidak bergerak. Duar! 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 Peluru melesat keluar dari moncong senapan Kasman, serangkaian tembakannya langsung membunuh Dalton. Kali ini, Valentino tidak menghentikannya. Jika orang seperti Dalton dibiarkan hidup, dia pasti akan membalas dendam dengan cara yang lebih kejam. Pada saat ini, pasukan berdarah dingin telah benar-benar musnah. Kalau kelak sampai diselidiki secara detail oleh pasukan berdarah dingin dan ketahuan siapa pelakunya, mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Namun, sekarang adalah sekarang dan nanti adalah nanti. Yang terpenting adalah selesaikan masalah di depan mata terlebih dulu. Sekujur tubuh Dalton terkena peluru yang tak terhitung jumlahnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan kemudian jatuh ke lantai dengan mata terbelalak. Mati dengan tidak tenang. Dengan jatuhnya Dalton, anggota terakhir dari pasukan berdarah dingin pun menghilang. Semua bahaya pun telah sirna. Brengsek! Kakak, kenapa kamu tidak menggunakan penembak jitu saja? Tanya Chris dengan sangat bingung. Kasman melirik Chris dan berkata, apakah menurutmu semudah itu untuk merekrut penembak jitu? Setelah kata-kata ini selesai diucapkan, seorang tentara keluarga Wijaya di belakang kerumunan mengulurkan tangan dan melemparkan sebuah senter laser inframerah. Alat bidikan ini sama persis dengan bidikan senapan sniper, dengan kata lain bisa dengan mudah dipalsukan. Chris melihatnya dengan ekspresi bingung dan setelah terdiam selama beberapa detik barulah berkata, luar biasa. Aku belajar trik lain lagi. Dalam peperangan boleh saja memakai trik licik. Tuan Muda Valentino. Kasman membawa para tentara keluarga Wijaya untuk memberi hormat kepada Valentino. Valentino memandang Kasman dengan senyum di bibirnya dan bertanya, lukamu sudah sembuh? Kasman mengangguk cepat dan menjawab, metode penyembuhan keluarga Wijaya sangat canggih, jadi itu bukan masalah besar. Aku dengar Tuan Muda Valentino membutuhkan personel, makanya aku segera datang kemari. Saat ini, meski lukanya belum sembuh total, tubuhnya tetap tidak ada masalah untuk bergerak. Harus dikatakan bahwa keluarga Wijaya memang sangat kuat. Hanya dalam beberapa hari, sudah bisa membuat Kasman keluar dari ruang rawat inap. Jika bukan karena metode penyembuhan yang canggih dari keluarga Wijaya, maka Kasman setidaknya harus berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Baiklah kalau begitu. Valentino meninggalkan atap villa dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum ringan, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Kasman tidak banyak bicara dan langsung memimpin lusinan tentara keluarga Wijaya untuk menangani masalah selanjutnya. Kalau sampai begitu banyak mayat pasukan berdarah dingin ini ketahuan, maka urusannya pasti akan lebih rumit. Arvin terdiam selama 2 menit, lalu berjalan menuju gerbang villa sambil menghela nafas panjang. Sedangkan Chris pun berhenti sejenak dan juga mengikuti jejak Arvin tanpa ragu-ragu. Pak Arvin, kenapa Anda juga ikut pergi? Teriak Mark sambil bergegas maju. Menepati janjiku kepada Tuan Valentino. Kata Arvin tanpa menoleh ke belakang, lalu langsung membawa Chris berjalan menuju penthouse selangkah demi selangkah. Mark tercengang dan merasa sedikit ragu-ragu untuk ikut pergi. Seorang pria paruh baya di belakangnya menghela napas dan berkata, Tuan Mark, apakah sampai sekarang kamu masih tidak mengerti? Kalau Tuan Valentino mau, dia bisa menghancurkan kita semua hanya dalam semalam. Bisa bersama dengan orang yang begitu kuat merupakan suatu kehormatan bagi kita. Setelah pria paruh baya itu mengatakan ini, dia pun mengikuti jejak Arvin dan bergegas menuju puncak gunung. Kalau bukan karena Tuan Valentino, aku tidak akan pernah melihat anakku lagi. Wanita yang sebelumnya mengatakan akan menelpon keluarganya pun tanpa ragu mengikuti mereka dengan mengenakan sepatu hak tingginya. Budi menyelamatkan nyawa seperti jasa ayah dan ibu tidak bisa dilupakan. Semakin banyak orang secara spontan bergegas menuju puncak gunung. Sebenarnya di dalam hati, Mark juga mengakuinya, tetapi dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Sekarang, setelah melihat pemandangan ini, jika Mark masih ragu-ragu lagi, maka dia akan terlihat seperti orang bodoh. Ayah, kita dari keluarga Brianto juga harus mengakui Valentino, bukan maksudku Tuan Valentino. Ucap Louis dengan wajah pucat dan suara yang kecil. Kakinya masih berdarah tanpa henti. Tidak lama lagi dia akan pingsan karena kehilangan banyak darah. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Lalu aku akan menembus kesalahanku pada Tuan Valentino. Mark tampak sangat khawatir. Serahkan saja padaku. Kasman melangkah maju untuk menyambut Louis. Kalian? Mark sedikit gugup. Bab 554. Hanya akan mengikuti Tuan Valentino.
Mereka yang bersedia mengikuti Tuan Muda Valentino adalah orang-orang kita, jangan khawatir. Aku jamin dia baik-baik saja. Kasman menjawab dengan ringan dan kemudian meminta orang membawa Louis untuk diobati. Baiklah. Terima kasih. Mark tidak ragu-ragu lagi. Setelah melirik ke penthouse, dia membulatkan tekadnya untuk bergegas menuju lantai atas. Arvin dan Chris serta 70 anggota kamar dagang yang tersisa datang ke penthouse bersama-sama. Saat semua orang tiba di depan gerbang villa, mereka tidak berani melangkah maju lebih dekat dan hanya berdiri di tempat. Belasan petinggi terkenal di kota Neo ini merupakan orang terpandang. Sebagai anggota dari kamar dagang kota Neo, mereka semua dihormati oleh banyak orang. Namun pada saat ini, orang-orang ini seperti seorang bawahan yang ingin bertemu dengan bos mereka dengan ekspresi penuh harapan dan sedikit gelisah di wajah mereka. Arvin yang ragu-ragu sejenak, akhirnya membuka mulut dan berkata, Tuan Valentino, kami mohon untuk bertemu. Tuan Valentino, kami memohon agar bisa bertemu dengan Tuan Valentino. Teriak semua orang di belakangnya. Tidak peduli pria atau wanita dan berapa umur mereka, semuanya berteriak dengan sangat hormat. Setelah beberapa saat, di atas tanah kosong di hadapan semua orang, tiba-tiba muncul sebuah bayangan yang sangat panjang. Itu adalah bayangan yang terpapar oleh cahaya lampu villa dan sosok Valentino juga muncul kembali di atap villa. Valentino menatap kerumunan dengan tatapan merendahkan. Valentino memang memandang mereka semua dengan tatapan merendahkan, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang tidak puas. Sebaliknya mereka merasa itu memang sudah seharusnya. Bu? Detik berikutnya, Arvin berlutut dengan bunyi gedebuk kencang dan bersujud kepada Valentino. Terima kasih Tuan Valentino telah menyelamatkanku. Bu? Bu? Segera setelah itu, bunyi gedebuk dari belasan orang di belakangnya yang berlutut satu demi satu itu terdengar seperti suara sedang memasukkan pangsit. Chris menggertakkan giginya dan memilih untuk berlutut dengan satu lutut. Terima kasih atas budi Tuan Valentino. Teriak semua orang dengan penuh hormat. Hanya pada saat menghadapi kematian barulah manusia bisa mengerti betapa berharganya kehidupan itu. Di hadapan kehidupan, semua yang disebut dengan martabat, kehormatan, status dan kekayaan bukanlah apa-apa. Perasaan ini lebih tepat untuk orang-orang seperti Arvin yang baru saja melewati gerbang neraka. Jika bukan karena Valentino, mereka semua pasti sudah menginjak jembatan reinkarnasi. Mana mungkin mereka masih punya kesempatan untuk berlutut di depan Valentino. Jadi mereka juga merasa sudah seharusnya berlutut di depan Valentino. Siapa yang akan menolak satu kali berlutut diganti dengan satu nyawa? Terima kasih atas budi luhur Tuan Valentino. Kata-kata yang penuh dengan rasa hormat bergema di Gunung Cloud untuk waktu yang lama. Semua petinggi di kota Neo pun berlutut dan berbicara dengan hormat. Betapa menakjubkannya ini. Kalau sampai ada orang lain yang melihat itu, diperkirakan akan terkejut sampai membuka mulutnya lebar-lebar. Sedangkan sebuah nama Tuan Valentino ini benar-benar meletakkan dasar bagi status Valentino di kota Neo. Maple Rain Real Estate yang merupakan kekuatan baru di kota Neo didapatkan oleh Valentino dengan mudah. Sementara itu, kekuatan lama seperti grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo kini telah menyerah. Di kota Neo, tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan langkah Valentino. Bangunlah! Valentino melambaikan tangannya dengan santai. Terima kasih Tuan Valentino. Semua orang tidak berani membantah. Mereka pun merespons dengan cepat dan berdiri perlahan. Sedangkan Valentino berdiri tegak tanpa berbicara. Tidak terlihat ada niat untuk bicara lebih dulu. Dia sepertinya sedang menunggu Arvin dan yang lainnya bicara. Tuan Valentino, mulai sekarang, grup Nagasan akan mengikuti Tuan Valentino dan bersedia menjadi bawahan Tuan Valentino. Grup Nagasan akan melakukan semua yang Tuan Valentino minta tanpa banyak bertanya. Arvin lebih dulu mengungkapkan maksudnya. Perkataan ini hanya mewakili grup Nagasan. Sedangkan pemikiran para anggota kamar dagang kota Neo, Arvin tidak ingin ikut campur dan dia pun terlalu malas untuk ikut campur. Dia hanya tahu bahwa mengikuti Valentino adalah keputusan yang paling tepat. Tidak lama setelah Arvin selesai bicara, suasana kembali ramai. Mulai hari ini, grup Dahlio akan mengikuti Tuan Valentino. Grup Rajasa hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Grup Estro hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Grup Samudra. Grup Global Jaya. Keluarga Brianto dari kota Neo hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Kata-kata hormat terdengar satu persatu, para bos besar di kota Neo ini angkat bicara dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Valentino. Tidak ada yang ragu sama sekali, dari lubuk hati terdalam, mereka semua ingin mengikuti Valentino. Bahkan lebih hormat daripada saat bertemu dengan Ketua Arvin.
Semua orang di sana berjumlah 72 dan semuanya bersedia mengikuti Valentino dengan tulus. Kalau begitu, aku pikir kamar dagang kota Neo tidak perlu ada lagi. Kalaupun ada, posisi sebagai ketua harus diduduki oleh Tuan Valentino. Saran Arvin setelah melihat semua orang menyerahkan diri. Semua orang pun mengangguk, tidak ada yang keberatan. Semua terserah pada keputusan Tuan Valentino dan Pak Arvin, kami akan mengikuti. Kata Mark. Bagaimana menurut Anda, Tuan Valentino? Arvin mendongak dan menatap Valentino. Kalau begitu, mari kita bentuk aliansi baru lagi. Ekspresi Valentino terlihat tenang, tetapi saat ini hatinya juga sedikit tergerak. Setelah malam ini, kota Neo ini akan disatukan oleh Valentino. Menyatukan kota Neo dan berada di puncak paling tinggi, kemudian tidak ada lagi yang bisa melawannya. Setelah semua kekuatan distabilkan, tiba saatnya untuk menghadap keluarga Wijaya. Seseorang menyarankan. Baiklah, Tuan Valentino, bagaimana kalau aliansi baru ini kita namakan Asosiasi Maple Rain? Ada orang yang mengangguk dan ada orang yang menggelengkan kepala. Sebaliknya, bagi Valentino itu hanyalah sebuah nama, jadi itu tidak menjadi masalah. Semua orang mulai berdiskusi untuk memberikan nama pada aliansi baru itu. Mengenai nama aliansi, aku punya suatu pendapat. Arvin yang diam sejak tadi akhirnya berbicara. Saat Arvin membuka mulutnya, semua orang langsung menutup mulut mereka. Lagi pula, selain Valentino, posisi grup Nagasan adalah yang tertinggi di sana. Coba Pak Arvin katakan. Valentino melambaikan tangannya perlahan. Aku pikir kata Valentino dari nama Tuan Valentino sangatlah diperlukan. Hanya dengan cara ini, kami dapat menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuan Valentino. Selain itu, begitu aliansi dibentuk, kita pasti akan menjadi kekuatan terkuat di kota Neo. Aku juga yakin bahwa di bawah kepemimpinan Tuan Valentino, kita semua pasti akan menciptakan negara keuangan yang kuat. Kita bisa menggunakan kata kaisar dan kerajaan, digabungkan menjadi kaisar kerajaan sehingga memiliki arti yang sangat kuat. Jadi, bagaimana kalau aliansi baru kita ini dinamakan Asosiasi Valentino Empire? Kata Arvin sambil mengelus dagunya. Semua orang merenung selama beberapa detik. Mark adalah orang pertama yang berbicara. Boleh. Boleh. Aku setuju. Meskipun Valentino Empire terdengar sedikit kekanak-kanakan, ikut bersama dengan Tuan Valentino juga tidak apa kekanak-kanakan sesekali. Iya, kan? Haha. Benar. Bersama Tuan Valentino, kita juga bisa menjadi muda kembali. Pakai nama ini saja. Semua orang berkata serempak, semuanya merasa nama itu lumayan bagus. Kalau begitu pakai nama ini saja. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ringan, lalu mengangguk setuju. Baik. Arvin bertepuk tangan dan berkata, Asosiasi Valentino Empire telah dibentuk dan grup Nagasan adalah yang pertama bergabung. Yang kedua adalah keluarga Brianto. Kami juga ikut. 72 orang, semuanya masuk ke Asosiasi Valentino Empire. Selain itu, ini masih permulaan, Kamar Dagang Kota Neo masih memiliki 100 anggota yang akan bergabung nanti. Bab 555, nama yang menggetarkan Kota Neo. Ada Maple Rain Real Estate, keluarga Cendana, keluarga Laki, juga keluarga Kusuma serta kekuatan yang dikembangkan Valentino secara diam-diam yang akan bergabung dalam Asosiasi Valentino Empire. Mulai sekarang, mungkin tidak ada orang yang mampu mencapai setengah dari kekuatan asosiasi ini di Kota Neo. Nama Valentino Empire menggetarkan seluruh Kota Neo. Mulai dari sekarang, Kota Neo akan menghormati Tuan Valentino. Arvin berteriak kencang. Mulai sekarang, Kota Neo akan menghormati Tuan Valentino. Orang-orang ikut meneriakkan kalimat tersebut. Sejak aliansi itu didirikan, Valentino menjadi ketua asosiasi Valentino Empire. Setelah usaha beberapa waktu ini, akhirnya Valentino berhasil menduduki posisi puncak di Kota Neo. Yang terpenting adalah Arvin dan yang lainnya hanya mengakui Valentino seorang, bukan keluarga Wijaya. Inilah alasan kenapa awalnya Valentino rela merasakan penderitaan dan berusaha menaklukkan berbagai kekuatan besar di Kota Neo dengan usahanya sendiri. Sama seperti yang dikatakannya, hal-hal yang didapatkan dengan usahanya sendiri barulah miliknya sendiri. Kota Neo ditaklukkan oleh Valentino seorang, jadi tentu saja semua orang menghormati Valentino. Bahkan sepertinya Arvin akan mematuhi semua perintah Valentino. Setelah orang-orang bubar, Arvin memimpin Chris kembali ke villa keluarga Nagasan. Saat ini, villa keluarga Nagasan sudah dibersihkan Kasman dan yang lain hingga jadi bersih sekali. Sudah sama sekali tidak ada jejak darahnya. Lihat tidak, Ayah? Biarkan para profesional melakukan hal-hal bidang mereka.
Orang-orang bawahan Valentino itu bukan orang biasa. Puji Chris sambil berkeliling di dalam villa. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan kejadian malam ini. Jika kerjasama antar 70 lebih perusahaan yang ditambah lagi dengan kekuatan Valentino sendiri tidak mampu meredam masalah ini, lantas apa arti asosiasi itu dibentuk? Arvin melihat ke arah penthouse dengan penuh hormat. Chris, meski suatu saat nanti kalau Tuan Valentino meninggalkan kota Neo, tetap ingatlah hari ini. Di kota Neo ini, tidak ada orang yang dapat mencapai puncak yang telah dicapai Tuan Valentino lagi. Kata Arvin penuh arti. Mendengar itu, Chris sempat tertegun sesaat, kemudian dia berkata, "Ayah, apa maksudnya? Apa Valentino akan pergi? Panggil Tuan Valentino," teriak Arvin. Kemudian, barulah dia berkata, "Orang yang hebat tidak hanya akan menetap di sebuah kolam kota Neo ini, skalanya terlalu kecil. Jadi, mana mungkin langkah Tuan Valentino terhenti hanya di kota ini?" Chris mengerjap-ngerjapkan matanya, lalu dia berkata, "Kalau begitu nanti setelah Tuan Valentino pergi, apakah aku bisa bersama Angel?" "Biadab!" Arvin menampar putranya. Kemudian, Arvin menunjuk wajah Chris sambil memarahinya. "Kalau kamu berani bersikap tidak hormat pada istrinya Tuan Valentino, maka kamu bukan lagi anakku. Hei!" Setelah mengatakannya, Arvin membalikkan tubuhnya sambil berjalan masuk ke rumah. Chris berdiri diam di tempat, dia bergumam. "Aku hanya bercanda, aku juga takut mati kok." Di dalam sebuah kamar Presiden Suite di sebuah hotel bintang 5 di kota Neo, Jackson, si penanggung jawab utama bagian Asia Group Global, sedang duduk sambil minum teh seorang diri. Di sampingnya ada seorang wanita cantik berusia 30-an yang mengenakan pakaian kerja profesional dan terlihat penuh aura yang sedang melayaninya dengan penuh hormat. "Tuan Jackson, sisa 40 menit sebelum penerbangan Anda. Sudah saatnya kita berangkat ke bandara," kata asisten itu sebelum melirik sekilas pada jam. Jackson menegakkan tubuhnya secara perlahan, lalu menyandarkan kepalanya di atas sofa kulit. Sepasang tangannya terulur di samping, dirinya terlihat puas. "Kota Neo adalah kota yang bagus. Aku jadi tidak rela pergi dari sini," kata Jackson dengan nada menggoda sambil menyipitkan sepasang matanya. Asisten wanita di sampingnya tertegun sesaat, kemudian dia berkata dengan serius, "Tuan Jackson, kalau begitu kita berinvestasi dan menetap di kota Neo. Kita beli kota Neo." Namun, Jackson malah menggelengkan kepalanya. "Kalau itu cari masalah sendiri namanya. Kamu tidak tahu bahwa Valentino memiliki banyak strategi. Pendapatnya terhadap permasalahan dan kemampuannya setara dengan CEO kita." Saat membahas Valentino, tatapan Jackson jadi terlihat penuh dengan pujian. Mendengarnya, asisten wanita itu terkejut sekali. Jackson sudah bertemu dengan banyak orang selama ini. Untuk orang-orang yang kedudukannya setara dengannya itu, banyak orang yang hanya berpura-pura, jarang ada teman sejati. Orang-orang digolongkan berdasarkan kelompok, sementara orang-orang itu sama sekali tidak berhak berteman dengan Jackson. Grup Global adalah perusahaan terkenal di dunia, sementara itu Jackson adalah penanggung jawab perusahaan di bagian Asia, jadi dia mengatur banyak sekali anak perusahaan. Dengan begitu, posisi Jackson bukanlah posisi yang biasa. Padahal Jackson hanya bertemu dengan Valentino sekali, tapi dia sudah memberinya penilaian yang begitu tinggi. Bahkan, dia membandingkan Valentino dengan CEO Grup Global, hal ini. Sang asisten wanita merasa hal ini sangat tidak masuk akal. "Aku malah merasa Tuan Valentino terlihat sangat biasa." Asisten wanita itu memberikan pendapatnya setelah terdiam beberapa saat. Jackson tersenyum tipis dan berkata, "Jadi, inilah kenapa aku bisa menduduki posisi ini, sementara kamu hanya bisa menjadi asistenku." Mendengarnya, wajah asisten wanita itu memerah. Jackson sama sekali tidak bermaksud merendahkannya. Dengan identitas Jackson sekarang, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Justru karena pemikiran Jackson sangat jauh dan dia memiliki kemampuan yang sangat hebat, makanya dia bisa menduduki posisi ini. "Aku merasa Tuan Valentino lebih mirip orang yang sukses mendadak karena beruntung. Dia tidak ada bedanya dengan anak-anak orang kaya yang suka menghabiskan uang. Kalau tidak ada orang cerdas yang akan menghabiskan uang 20 triliun untuk membeli sebuah villa." Asisten wanita itu tetap tidak mengerti. "Kesempatan hanya diperuntukkan pada orang-orang yang siap. Tentu saja juga harus ada sedikit keberuntungan. Kalau dapat memanfaatkan waktu, lokasi, dan koneksi secara bersamaan, ditambah dengan sedikit keberuntungan, maka seseorang bisa memperoleh kesuksesan besar," jawab Jackson penuh arti. "Aku tidak memahami keputusan CEO, bisa-bisanya beliau memberikan villa semahal itu.
Saat teringat akan hal ini, si asisten wanita masih menyayangkannya. Itu hanyalah sebuah villa. Kamu tidak tahu bahwa koneksi yang kuat jauh lebih berharga dibanding uang, kata Jackson sambil tersenyum pelan. Belum sempat asistennya menjawab, mendadak pintu diketuk. Lalu, Jackson juga mengetukkan jarinya ke meja sebagai pertanda izin pada orang itu untuk masuk. Lalu, seorang pengawal berpakaian hitam melangkah masuk dengan cepat dari luar pintu. Tuan Jackson, ada yang terjadi di Villa Cloud. Ada organisasi pembunuh luar negeri yang mengepung orang-orang grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo di Villa keluarga Nagasan. Lapor pengawal itu tanpa berbasa-basi. Meski kejadian yang terjadi di Villa Cloud bisa ditutup-tutupi dari warga kota Neo, mereka tetap tidak akan bisa menutupinya dari grup global sebagai pemilik Villa Cloud. Oh. Mendengarnya, Jackson pun menolehkan kepalanya. Hal ini menarik perhatiannya. Grup Nagasan sulit dihadapi. Organisasi pembunuh itu hendak membunuh Arvin dan 80 orang lainnya. Tapi saat itu, Tuan Valentino muncul. Mendengarnya, Jackson melirik sekilas pada asisten wanitanya. Dia duduk tegak sambil berkata, "Teruskan." Dalam waktu semenit, 50 anggota pembunuh itu dihabisi semuanya. Para bawahan Tuan Valentino memiliki kemampuan yang profesional. Mereka membersihkan tempat kejadian perkara itu. Selain itu, Arvin dan yang lain juga pergi berdiskusi dengan Valentino di puncak gunung. Kami tidak tahu apa yang terjadi di penthouse. Nada suara pengawal itu rendah sekali. Namun saat menceritakan bagaimana para pembunuh bayaran itu dihabisi dalam waktu semenit, bulu kuduknya meremang. Bab 556, dia itu keturunan keluarga Wijaya. Astaga! Teriak asisten wanita itu. Dia terbelalak menatapi si pengawal berbaju hitam itu. Ekspresinya terlihat sangat terkejut. Menarik, menarik. Jackson juga tertegun beberapa detik. Kemudian, dia menepuk tangannya sambil bertanya. Sekarang, apa kamu tahu Tuan Valentino itu orang seperti apa? Asisten wanitanya langsung tersadar dan menunduk dengan malu tanpa mengatakan apapun. Tuan Jackson, Villa Cloud berada di bawah kekuasaan kita. Sekarang malah ada kejadian seperti ini. Pengawal itu terlihat agak khawatir. Jackson malah melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia berkata, Villa Cloud sudah dibeli seluruhnya oleh grup global, termasuk hak pengembangan dan hak properti tanahnya. Jadi, tempat itu sudah menjadi properti pribadi kita. Setelah dibeli, maka tempat itu akan menjadi teritori kekuasaan pribadi yang sebenarnya bagi pemilik villa itu. Kamu tahu apa itu artinya teritori pribadi? Sebuah wilayah teritori yang dipisahkan tersendiri juga tidak terikat aturan. Tapi karena sekarang kita berada di negara Indinois, jadi sebaiknya kita juga harus lebih memperhatikan tingkah laku. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menekan permasalahan ini. Kita juga ikut turun tangan secara diam-diam. Para pembunuh itu menerobos masuk ke kediaman orang secara diam-diam, jadi bisa dianggap mereka hanya melakukan pertahanan. Tatapan Jackson berkilat. Ya, Tuan Jackson. Jawab pengawal berbaju hitam itu. Kemudian, dia pergi dari kamar untuk mengurusi permasalahan ini. Kamar ini jadi kembali hening, sementara itu Jackson mengelus dagunya dengan pelan. Setelah terdiam sesaat, dia berkata, "Batalkan perjalanan. Sekarang, aku tidak akan meninggalkan kota Neo." Mendengarnya asisten wanita itu tertegun, dia berkata, "Tuan Jackson, di tempat lain ada pesanan yang memerlukan kehadiran Anda untuk dibahas. Tidak apa-apa kalau kita kekurangan satu pesanan. Tapi kalau kita kehilangan sekutu yang kuat, maka CEO pasti akan memecatku." Nada suara Jackson terdengar sangat percaya diri. Kelihatannya, dia harus memikirkan cara dan mencari kesempatan untuk membentuk hubungan yang baik dengan Valentino. Bagaimanapun juga, bagi Jackson pertemuan sekali itu masih tidak cukup. Keesokan harinya. Hari ini adalah hari yang biasa-biasa saja bagi kebanyakan orang. Orang-orang pergi bekerja seperti biasa. Namun bagi keluarga Kusuma, hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Besar Kusuma. Sementara itu, bagi orang-orang kalangan atas di kota Neo, hari ini adalah hari yang sangat besar. Asosiasi Valentino Empire telah dibentuk. Dalam waktu semalam, nama asosiasi ini memenuhi kota Neo. Tidak ada yang memahami makna dalam dibalik nama itu, hanya saja orang-orang tahu bahwa asosiasi itu sangat hebat. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa jadi kebingungan. Apa hubungan asosiasi Valentino Empire dengan kamar dagang kota Neo? Selama beberapa waktu ini Maple Rain Real Estate perang terus-terusan dengan grup Nagasan. Apakah hasil perang mereka sudah keluar? Apa hubungan asosiasi Valentino Empire dengan perang perdagangan kali ini?
Sepertinya Maple Rain Real Estate dan Asosiasi Valentino Empire memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi, apakah ada makna tertentu? Saat semua orang menebak-nebak, grup Nagasan menyebarkan sebuah informasi. Mereka mengadakan konferensi pers sekali lagi. Setelahnya, Maple Rain Real Estate, keluarga Prianto, keluarga Cendana, keluarga Laki, dan 10 perusahaan yang berada di urutan terdepan di kota Neo sama-sama mengeluarkan pernyataan dan juga mengadakan konferensi pers. Seluruh kota Neo langsung bergetar. Sebelumnya, belum ada kejadian yang seperti ini. Mereka juga tahu setelah konferensi pers diadakan, kota ini jadi akan semakin terguncang. Isi konferensi persnya adalah 3 keluarga besar di kota Neo, ditambah dengan Maple Rain Real Estate, grup Nagasan dan Kamar Dagang kota Neo adalah anggota utamanya. Selain itu, 10 perusahaan terbesar di kota Neo juga bergabung ke Asosiasi Valentino Empire. Orang-orang menganga mendengarnya. Hati mereka sangat terguncang. Sebenarnya, apa itu Asosiasi Valentino Empire? Siapa yang memiliki kemampuan yang begitu hebat yang mampu mengumpulkan semua kekuatan besar dalam waktu semalam? Ada yang menebak orangnya Hendrik, ada juga yang menebak orangnya adalah Arvin. Namun, kedua orang itu menyatakan bahwa mereka hanyalah anggota aliansi. Ketua asosiasi bukan mereka. Sementara itu, mereka tidak bisa mengungkap identitas ketua asosiasi. Orang-orang jadi semakin terguncang. Pemimpin hebat seperti Hendrik dan Arvin saja hanya menjadi anggota Asosiasi Valentino Empire. Jadi, sehebat apa ketua asosiasi itu? Namun, tidak ada yang bersedia memberi penjelasan. Kesimpulannya, saat ini kota Neo dikuasai seseorang. Sang penakluk kota Neo yang sebenarnya. Mengenai siapa itu orangnya, tidak ada yang tahu. Tentu saja, selain orang-orang dalam. Berbagai perusahaan kecil di kota Neo sama sekali tidak berkesempatan berhubungan dengan asosiasi ini. Dalam hal-hal tertentu, jika seseorang belum mencapai suatu posisi yang cukup tinggi, maka orang itu bahkan tidak berhak mengenal dan mengetahui sesuatu. Saat kota Neo sedang dalam kondisi terguncang, di kediaman Nyonya Besar Kusuma malah ramai sekali. Nyonya Besar Kusuma memiliki posisi tertinggi di keluarga Kusuma. Jadi, ulang tahunnya adalah sesuatu yang sangat besar. Belakangan sudah banyak hal buruk yang terjadi di keluarga Kusuma. Jadi jarang-jarang ada acara menggembirakan yang diadakan. Awalnya Bobby ingin menyewa sebuah hotel dan membuat sebuah perayaan besar bagi Nyonya Besar Kusuma. Namun Nyonya Besar Kusuma menolaknya. Katanya, dia tidak ingin menghambur-hamburkan uang. Dia hanya ingin keluarga mereka berkumpul. Karena itu, Bobby sendiri juga tidak berdaya. Dia terpaksa menuruti keinginan Nyonya Besar Kusuma. Sekarang kekuasaan Angel sudah menguat, jadi Bobby terpaksa hanya bergantung pada Nyonya Besar Kusuma. Jika dirinya kehilangan dukungan dari Nyonya Besar Kusuma, maka dirinya sama sekali tidak lagi memiliki posisi di keluarga Kusuma. Jadi, sekarang Bobby sama sekali tidak berani tidak mematuhi perkataan Nyonya Besar Kusuma. Pagi-pagi, Nyonya Besar Kusuma sudah berpakaian yang mewah dan duduk di taman kediamannya dengan wajah penuh senyuman. Seluruh anggota keluarga Kusuma datang. Tentu saja, mereka juga membawa hadiah untuk menyelamati Nyonya Besar Kusuma. Ekspresi Nyonya Besar Kusuma terlihat sangat bahagia, dia tersenyum terus-terusan. Kali ini, David sudah jadi lebih cerdas. Pagi-pagi dia sudah mengendarai mobilnya untuk menjemput Mary dan Angel ke kediaman Nyonya Besar Kusuma. Jika dirinya masih menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya, yaitu terlambat karena macet dan segala macam, takutnya kali ini Bobby dan yang lain akan cari perhitungan dengannya. Angel, belakangan Valentino sibuk apa? Kenapa dia belum pulang? Tanya David sambil menyetir saat mobil mereka sudah mendekati kediaman Nyonya Besar Kusuma. Angel terdiam sejenak sebelum menjawab. Ayah, kata Valentino dia akan datang. Hah? Mary yang duduk di kursi penumpang depan mendengus dingin. Dia berkata, memang kenapa kalau dia datang atau tidak datang? Sebaiknya dia tidak usah datang, agar suasana jadi lebih tenang. Tahu begitu sejak awal, kita tidak usah menyuruhnya datang ke acara keluarga ini. Tanpanya, saat ini Angel sudah akan ikut pergi dengan Handrici, lalu menjadi nona keluarga Wijaya di kota Kemer. Angel mengerutkan alisnya, lalu dia berkata, Bu, ini pilihanku sendiri. Apa hubungannya dengan Valentino? Selain itu, memangnya ibu tak tahu siapa identitasnya sebenarnya? Oh, kalau begitu beritahu aku, apa identitasnya yang sebenarnya? Aku benar-benar ingin tahu. Mary tertawa dingin. Kemungkinan dialah keturunan keluarga Wijaya itu. Akhirnya Angel mengatakannya. Hahaha.
Mendengarnya, Mary tertawa terbahak-bahak. Tawanya keras sekali, sampai dia tidak bisa berkata-kata. Bab 557, Pesta Ulang Tahun. Hahaha, Angel, jangan naik begitu. Apa kau tahu seberapa hebat keluarga Wijaya di kota Kamer? Bahkan grup Nagasan di kota ini saja, keluarga Wijaya bukan apa-apa. Tapi kamu malah bilang kalau Valentino itu bagian dari keluarga Wijaya. Apa kamu benar-benar mengira Valentino yang bermarga Wijaya itu benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Wijaya? Itu hanya kebetulan. Aku bermarga Kosasi. Memangnya aku ini putrinya artis yang namanya Sani Kosasi? Kata Mary dengan shock. Ibu tidak tahu bahwa sebelumnya aku pernah menebak-nebak hal ini, hanya saja aku tidak berani memikirkannya. Sekarang kita menaiki Bentley Malsen, juga tinggal di villa pusat. Banyak hal yang tidak ibu ketahui. Ini semua tidak dapat dimiliki orang biasa. Bahkan, keluarga Kusuma sendiri juga tidak bisa. Setelah ragu beberapa saat, Angel akhirnya tidak membongkar perihal penthouse itu. Karena dia tahu bahwa Mary tidak percaya pada semua ini. Jadi, mana mungkin dia mempercayai peristiwa penthouse itu? Kali ini, Mary tidak mengatakan apapun lagi. Dia malah terdiam selama beberapa saat. Meski dia tidak mau percaya, tapi semua ini memang benar adanya. Semua hal yang dilakukan Valentino selama beberapa waktu terakhir ini bukanlah hal-hal yang dapat dilakukan orang biasa. Untuk villa pusat di perumahan di Jing Oriental yang bernilai 268 miliar itu saja sudah merupakan impian yang tidak bisa dijangkau banyak orang. Hah? Meski dulu dia memiliki latar belakang tertentu, memangnya dia bisa apa? Dia hanyalah orang yang kehilangan keluarganya. Sebelumnya, kalau bukan karena Tuan besar kenal dengannya, mungkin sekarang Valentino masih kelaparan di luar sana. Biar ku tanya, kalau Valentino benar-benar keturunan keluarga Wijaya, memangnya keluarga Wijaya akan membiarkan anggota keluarga mereka seperti itu? Bagaimanapun juga, meski Valentino benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya, dia juga merupakan orang yang diusir dari keluarga Wijaya. Dia hanyalah seorang bajingan yang diusir. Apa gunanya bersama dengan bajingan sepertinya? Jawab Mary sambil memiringkan lehernya dan mendengus dingin. Bukannya kamu bilang kamu ingin menyuruh Angel menikah dengan keturunan keluarga Wijaya itu? Mendengar kalimat Mary, David sendiri juga mengernyit. Aku ingin Angel menjadi nona muda keluarga Wijaya dan berbahagia. Menikah dengan keluarga Wijaya bukan keturunan keluarga itu. Paham? Kalau dia tidak bisa menjadi nona muda keluarga Wijaya, jadi meski Valentino memang anggota keluarga Wijaya, memangnya apa gunanya? Dia tetaplah orang yang kehilangan keluarganya. Kata Mary merendahkan. Baginya, terserah Angel menikah pada siapa saja. Yang terpenting, putrinya harus bisa menjadi anggota keluarga Wijaya. Angel menggelengkan kepalanya perlahan, dirinya merasa sangat tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana baru bisa mengubah pemikiran Mary yang sangat keras kepala. Juga mengubah pemikirannya terhadap Valentino. Angel, jangan dipedulikan lagi. Ibumu ini sudah kerasukan. Melihat Angel yang merasa sedih, David jadi bersikap lebih tegas demi putrinya. David, coba ulang perkataanmu sekali lagi. Mary melototi David. Bualanmu hari ini besar sekali. Kamu tahu tidak kita bisa memiliki Bentley Malsen ini juga karena Valentino? Jawab David dengan tegas sambil melirik sekilas pada Mary. Mulut Mary bergerak seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Di taman dalam kediaman Nyonya Besar Kusuma. Bobby sebagai putra tertua Nyonya Besar Kusuma. Tentu saja posisinya ini bagaikan tuan rumah kedua keluarga Kusuma. Jadi, dia berdiri di pintu untuk menyambut tamu. Namun, Davin yang merupakan putra ketiga Nyonya Besar Kusuma juga sudah datang awal-awal untuk membantu Bobby. Davin adalah ayahnya Kiara. Meski usianya sudah 40-an, dia masih juga suka bersenang-senang dan memiliki gaya hidup enak. Pakaiannya juga modis sekali. Sebenarnya, dialah anggota keluarga Kusuma yang paling suka berpakaian modis. Bahkan, Robert saja kalah jika dibandingkan dengannya. Dulu, tidak mungkin Davin berdiri di sini untuk membantu. Namun, kondisi sekarang sudah jauh berbeda. Sebelumnya saat Bobby menguasai grup Kusuma, Davin sama sekali tidak memiliki ambisi apapun. Agar Davin tidak berebut kekuasaan dengannya, Bobby selalu memberinya uang yang sepantasnya. Davin sendiri juga tidak pernah terpikir untuk berebut kekuasaan dengan Bobby. Anaknya hanya Kiara seorang. Kelak jika Kiara menikah, dia hanya berharap dirinya punya uang yang cukup untuk dihambur-hamburkan. Namun semenjak Bobby kehilangan kekuasaannya,
Davin tidak hanya kehilangan uang. Dia bahkan merasa posisinya terancam. Jadi kalau dirinya tidak segera menampilkan diri dengan baik di hadapan Nyonya Besar Kusuma, takutnya Angil malah yang akan mendapatkan semua kasih dari Nyonya Besar Kusuma. Davin, urusan di dalam sudah diatur semua. Bobby melirik sekilas pada Davin saat bertanya dengan suara muram. Sebenarnya, dia sangat merendahkan Davin. Kalau Valentino adalah bajingan yang hanya menumpang makan dan tinggal di keluarga Kusuma, maka sebenarnya dia hanya bertopang di rumah David. Namun, Davin adalah parasit keluarga Kusuma yang sebenarnya. Tenanglah, Kak. Semuanya sudah kuatur, kata Davin sambil terkekeh, lalu dia menepuk-nepuk dadanya. Baik. Ingatlah, hari ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Jangan biarkan David dan keluarganya merebut perhatian lagi. Kalau tidak, ibu malah akan semakin mementingkan mereka. Nantinya, kita jadi tidak punya posisi lagi di keluarga Kusuma. Bobby jadi terlihat murung. Davin tidak selicik Bobby, jadi dia bertanya. Kak, usia ibu sudah setua ini. Tapi kenapa ibu masih suka sekali dengan kekuasaan? Mendengarnya, Bobby mengerutkan alisnya perlahan. Dia melirik sekilas pada Nyonya Besar Kusuma yang sedang tersenyum di tengah halaman. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, sebelumnya, harapan ayah adalah membuat keluarga Kusuma memiliki hak untuk tinggal di Villa Cloud. Villa Cloud mewakili kekuasaan tertinggi di seantero kota Neo. Orang biasa mana bisa tinggal di sana? Bahkan keluarga Brianto saja sudah mengerahkan usaha besar baru bisa membeli villa lantai 3. Ibu sangat suka kekuasaan karena ibu ingin keluarga Kusuma jadi semakin hebat dan memiliki kekuasaan untuk angkat bicara di kota Neo. Ibu ingin membawa semua anggota keluarga Kusuma pindah ke Villa Cloud meski berada di lantai terbawah sekalipun. Ini semua demi memenuhi keinginan ayah sebelumnya. Davin masih tidak terlalu mengerti mendengarnya. Dia hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Bobby menghela napas panjang dan berkata, sebelumnya aku pernah membahasnya sekali dengan ibu. Katanya, kalau bisa membawa keluarga Kusuma jadi sehebat itu dan tinggal di Villa Cloud, maka meski kalau menyerahkan hak kuasa keluarga Kusuma sekalipun, ibu juga tidak akan menyesal. Jadi setelah Angel bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate, Nyonya Besar Kusuma sangat mementingkan Angel. Inilah alasannya. Davin mengangguk lagi sambil bergumam. Kakak kedua itu hanya pria bodoh. Mana bisa dia membawa keluarga Kusuma berjaya? Selain itu, Valentino juga kurang lebih sama dengan kakak kedua. Jadi, hari ini adalah kesempatan kita. Kita harus memperlihatkan pada Nyonya Besar siapa yang memiliki kemampuan yang sebenarnya di keluarga Kusuma ini. Mungkin begitu Nyonya Besar merasa senang, dia akan menyerahkan saham yang dipegangnya pada kita. Kalau kita memiliki saham sejumlah itu, maka kita bisa menarik Angel turun lagi dari jabatannya. Bobby menyipitkan matanya yang berkilat-kilat. Tentu saja, saham yang dipegang Nyonya Besar Kusuma adalah yang terbanyak saat ini. Davin mengangguk-angguk. Jika Bobby menjadi CEO perusahaan, maka dia pasti akan memberinya uang. Hanya ini yang diharapkan Davin. Asal dirinya punya uang, maka dia tidak menginginkan apapun lagi. Davin masih ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia melihat sebuah Bentley Malsen yang datang dari kejauhan. Karena itu, dia segera menutup mulutnya. Bab 558, sebuah Bentley lain. Ya ampun! Bukankah ini kakak kedua? Kehidupan kakak belakangan cukup baik, berat badannya bahkan bertambah banyak. Melihat David Kusuma turun dari mobil, Davin maju beberapa langkah dengan perkataan yang sarkas. Angel juga jauh lebih cantik, wajahnya semakin mulus, hehe. Ketika Davin mengatakan hal ini, dia berbalik dan menatap Mary dari atas ke bawah. Ya ampun kakak ipar, kulit kakak ipar jauh lebih lembab. Lihat warna kulit kakak ipar, sepertinya kakak kedua bekerja lembur di malam hari, hehe. Hanya dengan beberapa kata, Davin telah mengomentari seluruh keluarga David. Mary memelototi Davin dan berteriak. Davin, apakah kamu mabuk? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mary berbicara sambil mengencangkan jubahnya dan membungkus tubuhnya dengan erat. Davin menatap Mary dan berkata, aduh, aku tidak mabuk, aku hanya bercanda. Tubuh kakak ipar belakangan semakin bagus saja, terlihat seperti wanita berusia 30 tahun. Mary terdiam. Sejak awal dia sudah tahu jika Davin bukan wanita yang baik. Hari ini adalah pesta ulang tahun ibu. Bagaimana kamu bisa berpakaian seperti ini? David tidak bisa menahan cemberut ketika melihat Davin berpakaian berbeda. Davin mengalihkan pandangannya ke Mary, cemberut dan menjawab.
Kenapa? Menurutku pakaian ini cukup bagus. David sedikit marah ketika mendengar perkataan Davin, karakternya lemah dan agak kuno. Apanya yang bagus? Lihat bajumu yang mencolok ini, apakah itu layak? David menunjuk ke pakaian Davin. Paman kedua, aku tidak suka ketika paman mengatakan itu. Apanya yang tidak layak? Ayahku tetap memakai kemeja Armani. Apakah mengenakan kios jalanan seperti Valentino tahun lalu merayakan ulang tahun nenek lebih pantas? Tanpa menunggu Davin berbicara, Kiara berjalan perlahan dari halaman dengan mengenakan gaun. Kata-katanya penuh sarkasme. David menggelengkan kepalanya, menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. David, ini memang salahmu. Meskipun kamu mengendarai Bentley sekarang, kamu tidak bisa memandang rendah Davin hanya dengan identitasmu sekarang, kan? Bagaimanapun, dia adalah saudara kita. Kata Bobby serius saat berjalan mendekat. Melihat Bobby datang, David menundukkan kepalanya sedikit dan memanggil kakak. Kiara cemberut dan berkata, Paman, itu hanyalah sebuah Bentley. Banyak orang mampu membelinya. Bisakah kamu membelinya? Kita masih bisa tinggal di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Kamu juga harus tinggal di sana. Mary kesal ketika mendengar ini, segera menunjuk Kiara dan berteriak. Bi Mary, lihatlah dirimu. Aku hanya berkata dengan santai, tetapi kamu sangat emosional. Apakah kamu lupa tempatmu? Apa mungkin mobil ini dan villa itu benar-benar kamu sewa untuk pamer? Kata Kiara tidak terlihat marah dan berkata dengan nada jahil. Pada perjamuan ulang tahun Nyonya Besar Kusuma hari ini, keluarga Kiara dan Bobby bergabung untuk merumuskan rencana rumit dengan penuh percaya diri. Pada saat ini, Mary sedang pamer, jadi biarkan dia pamer sebentar. Nanti ada saatnya mereka tidak bisa tertawa. Mary mendengus dingin dan berkata, keluargaku sendiri yang membeli villa itu. Mata Kiara penuh dengan penghinaan dan berkata, PVFT membeli sebuah villa senilai lebih dari 200 miliar. Aku percaya padamu. Bi Mary, aku sungguh percaya padamu. Saat semua orang sedang berbicara, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil. Suara mesin mobil terdengar sangat mengaum seperti seekor harimau. Jika dibandingkan dengan mobil biasa, kelihatannya kecepatan mesin ini agak tak terkalahkan. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sebuah Bentley putih bersih melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Wah, sebuah Bentley lain! Keluarga cabang keluarga Kusuma tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Logo berbentuk B dari sayap Bentley terlihat sangat mencolok. Ditambah dengan warna putih salju yang sudah mencolok, mobil itu langsung menarik perhatian banyak orang. Sit! Bentley putih itu berjalan sangat cepat. Begitu tiba di depan gerbang, mobil itu tiba-tiba berhenti. Tanpa menunggu semua orang selesai tercengang, pintu mobil terbuka, sebuah kaki yang mengenakan sepatu berkulit buaya keluar dari pintu mobil. Detik berikutnya, seorang pemuda yang mengenakan kacamata hitam dan memakai setelan jahitan tangan berjalan keluar. Pemuda itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang angkuh. Pemuda ini ternyata adalah Robert Kusuma. Melihat wajah Robert, semua orang tercengang. Robert tidak terlihat selama 2 hari, seketika sudah mengendarai Bentley. Dia juga sengaja mempersiapkan Bentley putih untuk menyinggung David. Ayah, paman kedua, paman terakhir. Sapa Robert dengan bibir sedikit melengkung. Ya ampun, Robert sudah berkembang. Bahkan sudah mengendarai Bentley? Davin tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memperhatikan Bentley. Anggota keluarga cabang keluarga Kusuma lainnya juga sangat tertarik dan melihatnya dengan takjub. Lagi pula, mereka telah melihat mobil David berkali-kali, jadi itu sudah biasa. Namun, tidak ada yang bertanya kepada Robert apakah mobil itu dibeli atau disewa. Pertanyaan semacam itu terlalu disengaja dan mereka tidak berani bertanya kepada Robert. Namun, mereka tidak akan keberatan menanyakan pertanyaan semacam ini kepada David. Mary sedikit kesal ketika dia melihat ini dan berkata, bukankah ini hanya sebuah Bentley? Keluarga kami memesan model khusus. Hei, Bi Mary, aku tidak suka apa yang kamu katakan. Robert terus memperhatikan pergerakan keluarga David, jadi meskipun Mary berbicara dengan suara rendah, dia bisa langsung mendengarnya dengan jelas. Mobil sebenarnya tidak banyak perbedaan, semuanya seri Bentley. Kalaupun mahal, hanya berkisar puluhan miliar. Mobil apa yang Anda kendarai tidak mewakili status Anda, tetapi jika Anda memiliki plat nomor yang bagus, itu cukup untuk membuktikan status Anda. Setelah Robert mengatakan ini, dia dengan sengaja memindahkan tubuhnya dan memperlihatkan nomor plat Bentley putih di belakangnya.
Semua orang segera menoleh tanpa sadar dan melihat ke arah Bentley putih. Sayangku ini, plat nomornya adalah BK14666XY. Dengan 3 angka 6 di bagian akhir, plat nomor ini luar biasa. Luar biasa! Jika plat nomor ini dilelang di pelelangan, setidaknya akan terjual seharga 4 miliar. Kamu bisa membelinya dengan 4 miliar. Ini semua dibuat untuk mereka yang memiliki status terhormat dan tidak kekurangan uang. Itu benar. Robert, luar biasa. Kamu bisa membeli mobil mewah hanya dengan membicarakan plat nomor ini. Dalam sekejap, anggota keluarga cabang keluarga Kusuma yang tak terhitung jumlahnya menyanjung Robert. Hati Robert sangat senang ketika mendengarnya, tetapi dia masih melambaikan tangannya pura-pura tidak peduli dan berkata, Tidak, ini hanya hal sepele. Setelah semua orang melihat plat nomor Robert, mereka menoleh untuk melihat plat nomor Bentley David. Plat nomor itu relatif umum, lagi pula itu hanya nomor acak yang dikenakan Hendrik dan dia tidak peduli sama sekali. Banyak orang cemberut diam-diam, menggelengkan kepala dan tidak berbicara. Bab 559, tidak mengenal suamimu? Robert memandang David dengan pandangan cemberut dan berkata, Hei, paman kedua, ini sungguh perpaduan kuda dengan pelana yang bagus. Bentley bukan apa-apa. Ketika kamu mendapatkan plat nomor yang bagus, maka kamu baru bisa membuktikan identitasmu. Angel sedikit mengernyit dan berkata, Robert, hari ini adalah pesta ulang tahun nenek, bukan ajang untuk saling membandingkan. Apa maksudmu? Menarik, keluargamu yang datang untuk membandingkan terlebih dahulu, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang kaya ketika kamu mengendarai Bentley? Jawab Kiara dengan mencibir. Ya, sekarang Robert telah menjadi pusat perhatian, kalian malah tidak terima. Kamu masih berkata tidak datang untuk membandingkan. Mereka yang terlebih dahulu membandingkan. Sekarang karena tidak bisa menang, malah mulai mencari alasan untuk diri sendiri. Lucu sekali. Kedatangan keluarga cabang keluarga Kusuma ini sudah sejak awal diatur oleh Davin. Sekarang mereka pun terus memberi komentar pedas terhadap David sekeluarga. Angel menghela napas ke dalam, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah persimpangan. Valentino, kamu bilang hari ini kamu akan datang ke sini dengan membanggakan dan tidak akan membuatku malu. Tapi di mana sekarang kamu? Di persimpangan jalan, tidak terlihat siapapun. Namun detik berikutnya, sebuah mobil hitam yang seperti harimau ganas dengan cahaya menyilaukan, tiba-tiba melaju ke arah mereka. Kecepatannya sangat tinggi hingga menimbulkan suara siulan angin. Beberapa daun yang berjatuh di pinggir jalan pun tersapu ke dalam roda mobil, kemudian dengan cepat diterbangkan oleh tekanan udara ke kedua sisi jalan. Angel menatapnya selama beberapa detik, lalu seketika menertawakan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya lembut dan menunduk. Dia sepertinya sangat ingin Valentino datang, hingga berhalusinasi. Brum. Tepat pada saat Angel menundukkan kepala, tiba-tiba terdengar suara deru knalpot di telinganya. Suara deru knalpot yang sangat kencang bercampur dengan deru mesin terdengar sangat jelas dan kuat, seakan harimau yang mengaum di pegunungan. Suara ini benar-benar mengalahkan Bentley putih Robert. Bukan halusinasi. Angel tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya tanpa sadar. Anggota keluarga Kusuma yang berdiri di pintu juga menoleh untuk melihat ke arah persimpangan jalan. Mereka hanya melihat sebuah mobil hitam panjang melaju dari salah satu sudut di ujung jalan. Seluruh badan mobil hitam mengkilat seperti lapisan minyak, bersinar seperti berlian. Matahari menyinari bagian depan mobil, memantulkan cahaya yang lebih menyilaukan. Kecepatannya sangat tinggi, menggulung daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya di sisi jalan, seperti seekor cita yang kuat bergegas keluar dari hutan. Pada bagian depan mobil terdapat logo pria emas kecil yang unik berdiri, bersinar keemasan menyilaukan. Di tengah roda terdapat dua tanda berbentuk R yang tumpang tindih. Tidak peduli seberapa cepat roda berputar, tanda itu tidak akan bergerak sedikit pun. Plat nomor di bagian depan mobil bahkan lebih mengejutkan. Nah 88.888. Ya ampun, Rolls-Royce Phantom. Ini benar-benar Rolls-Royce Phantom, ini. Banyak dari mereka terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Jika Bentley tidak dapat mewakili derajat, maka Rolls-Royce Phantom ini pasti dapat mewakili derajat yang sangat tinggi. Namun, Kiara tercengang ketika melihat mobil ini. Sebelumnya, Kiara telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, ketika Valentino mengendarai mobil ini untuk menjemput Angel di gedung perusahaan keluarga Kusuma. Wush! Rolls-Royce Phantom hitam berhenti tepat di sebelah Bentley putih milik Robert. Seakan sengaja untuk mempermudah membuat perbandingan dengan mobil Robert. Sebelum Rolls-Royce Phantom ini datang,
Bentley putih milik Robert ditambah plat nomor dengan 3 angka 6 di nomor ekor, jelas merupakan kehadiran yang paling mempesona di antara penonton. Namun, karena Rolls-Royce Phantom berdiri di sampingnya, Bentley milik Robert langsung tertelan. Banyak orang melihat mobil ini dengan ekspresi iri. Pada saat yang sama, ada beberapa keraguan di hati generasi kedua keluarga Kusuma. Ketiga saudara laki-laki Bobby semuanya sudah ada di sana, jadi siapa yang datang ke sini? Mungkinkah dalam keluarga Kusuma, masih ada orang yang memiliki status jauh lebih tinggi daripada ketiga saudara laki-laki dari keluarga Kusuma? Tetap pada kalimat yang sama, mobil bukan apa-apa, kuncinya punya plat nomor yang bagus. Bisa dibilang, Robert bereaksi, bibirnya cemberut dan hendak berbicara. Dia berbicara sambil melihat plat nomor Rolls-Royce. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia seketika berhenti dan membuka mulutnya lebar-lebar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang yang tidak memperhatikan plat nomor sebelumnya juga melihat ke arah Rolls-Royce. Nomor platnya dan 5 buah angka 8 langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua terdiam. Mobil itu mungkin tidak benar-benar mewakili apapun, tetapi 5 buah angka 8 di plat nomor ini. Bahkan keluarga Brianto pun akan sulit mendapatkannya, kan? Siapa orang yang datang ini? Pintu terbuka perlahan dan Valentino keluar dari mobil. Dia mengenakan sepatu kulit hitam mengkilat, setelan khusus dengan jahitan tangan yang dibuat oleh desainer Italia. Ditambah kemeja putih di dalamnya dan sabuk Hermes edisi terbatas di pinggang, auranya terlihat sangat kuat. Meskipun tidak ada merek dalam setelan itu, tapi tetap terlihat sangat luar biasa dalam hal pengerjaan dan kualitas. Bukankah itu Valentino? Ya, bukankah ini menantu dari keluarga David? Ya ampun, Rolls-Royce. Aku tebak pakaian ini akan menghabiskan banyak uang, kan? Bukankah Valentino terkenal sebagai pecundang? Bagaimana bisa dia berubah seperti ini? Terakhir kali aku melihatnya, keluarga Wijaya di kota Kamer membuatnya seperti suami yang dikhianati, dia tetap tidak. Semua anggota keluarga cabang keluarga Kusuma berdiskusi dengan suara rendah. Valentino! Teriak Angel tanpa sadar, matanya yang indah penuh dengan rasa terkejut. Valentino berkata bahwa dia pasti akan datang, bahkan datang dengan cara yang membanggakan. Ternyata dia sungguh tidak berbohong. Valentino tersenyum perlahan dan berjalan menuju Angel sambil berkata, "Ya, aku sudah datang." Semua orang tidak berbicara, baik itu Robert atau Kiara. Mereka semua menutup mulut saat ini. Bahkan saat ini, Mary menatap Valentino dengan ekspresi terkejut. Ada tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Rolls-Royce Phantom milik Valentino. Namun, ini adalah pertama kalinya Valentino berpakaian seperti hari ini. Setelan yang sangat pas membuat sosok Valentino terlihat sangat ramping. Dia terlihat cukup proporsional, tidak gemuk maupun kurus. Aura berkelasnya juga terpancar dari atas ke bawah. Jika saat ini ada orang yang mengatakan jika Valentino adalah seorang tuan muda, tidak akan ada yang meragukan. Valentino berjalan ke arah Angel tanpa mempedulikan siapapun, lalu tersenyum sambil berkata pada Angel, "Kenapa? Apa kamu tidak mengenali suamimu? Kapan mobil itu selesai diperbaiki?" Wajah Angel sedikit memerah. Dia menatap Valentino dengan tatapan sedikit melotot. Dalam sekejap dia merasa bahwa dia memiliki tempat bersandar. Sebelumnya ketika Valentino belum datang, Angel merasa kesepian, seakan seluruh orang di sekelilingnya adalah musuh. Namun, setelah Valentino berdiri di sisinya, perasaan tidak berdaya dan kesepiannya langsung menghilang seketika. Sebaliknya, ada rasa bangga dan gembira, sebuah perasaan aman yang mendalam. 2 hari ini sudah selesai, hanya saja aku belum mengambilnya. Jawab Valentino dengan senyum tipis. Robert mendengus dingin, berbalik dan berjalan ke halaman. Rencana untuk pamer yang sudah dia siapkan sejak awal ini, pada akhirnya malah menjadi penampilan solo Valentino. Berkat dia yang mengatakan betapa hebatnya sebuah plat nomor, Valentino malah datang mengendarai Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor 5 angka 8. Bab 560, kurasa kamu tidak akan sanggup mengangkatnya. Hal ini membuat Robert merasa sangat kesal dan rasa bencinya terhadap Valentino bertambah besar. Akan tetapi, dia juga tidak terburu-buru. Semua ini baru permulaan, ibaratnya adalah makanan pembuka. Pada perayaan ulang tahun Nyonya Besar Kusuma kali ini, Valentino sekeluarga harus dipermalukan. Angel, ayo kita masuk saja. Hari ini aku sudah menyiapkan kado besar untukmu dan Valentino. Kiara juga ikut tersenyum dengan dingin, lalu berjalan ke arah halaman. Semua anggota keluarga cabang dari keluarga Kusuma, beserta Mary dan David, juga berjalan memasuki halaman.
Angel dan Valentino saling bertatapan dan hanya bisa tersenyum tidak berdaya. Ayo, aku mau lihat hadiah besar apa yang sudah Kiara siapkan untuk kita. Kebetulan sekali, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk mereka. Kita lihat hadiah siapa yang lebih besar, kata Valentino sambil tersenyum jahil, lalu mengulurkan tangannya untuk menggenggam telapak tangan Angel. Begitu semuanya memasuki halaman, mereka langsung menghampiri Nyonya Besar Kusuma dan menyapanya. Mereka wajib melakukan hal seperti ini karena bintang pada perayaan ulang tahun hari ini adalah Nyonya Besar Kusuma. Banyak anggota keluarga cabang keluarga Kusuma yang sedikit tersentak kaget saat melihat Valentino dan Angel berjalan masuk sambil bergandengan tangan. Apa hubungan mereka sekarang sudah menjadi sebaik itu? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri saat sebelumnya keluarga Wijaya dari kota Kamer datang menghadiri pesta keluarga Kusuma sambil membawa mahar. Banyak orang jadi berpikir bahwa mungkin saja saat itu Angel memang sengaja menolak. Namun, sepertinya setelah kejadian itu pun dia sebenarnya masih menjalin komunikasi dengan keluarga Wijaya ya. Bagaimanapun juga, keluarga Wijaya terkenal sebagai keluarga yang sangat kaya di kota Kamer. Kelihatannya hanya segelintir gadis saja yang rela menolak untuk masuk ke dalam keluarga itu dan menjadi nyonya muda di sana. Akan tetapi, apa yang Angel lakukan benar-benar seperti menampar wajah mereka. Bukan hanya Angel tidak meninggalkan Valentino demi menikahi keluarga Wijaya, hubungannya dengan Valentino bahkan menjadi lebih dekat. Jangan bilang bahwa bagi Angel, Valentino si pecundang lebih penting daripada keluarga Wijaya di kota Kamer. Hai Empia. Begitu melihat sosok Angel dan Valentino yang berjalan masuk, senyuman di wajah Nyonya Besar Kusuma langsung sirna dan dia refleks mendengus dengan dingin. Saat ini, Valentino memiliki kesan yang paling buruk dalam pandangan Nyonya Besar Kusuma. Di pesta hari itu, Angel sudah pasti akan menikah dengan tuan muda keluarga Wijaya dari kota Kamer kalau seandainya bukan karena Valentino si penghalang. Jangankan villa Cloud lantai 1, keluarga Kusuma bahkan layak untuk menempati villa di lantai 9 jika mereka bisa bersatu dengan keluarga penguasa seperti keluarga Wijaya di kota Kamer. Nyonya Besar Kusuma juga bisa dibilang telah memenuhi harapan terakhir Tuan Besar Kusuma dan dia tidak akan malu menghadapi suaminya kelak setelah dia meninggal. Akan tetapi, semua hal ini menjadi ilusi semata karena Valentino. Seseorang yang nampaknya adalah sang kepala pelayan berdiri di samping Nyonya Besar Kusuma dan berseru. Anak-anak keluarga Wijaya, silakan sampaikan doa kalian kepada bintang acara pesta ulang tahun hari ini. Semua orang sudah terbiasa dengan rangkaian acaranya karena ini bukanlah pertama kalinya mereka menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Besar Kusuma. Keluarga Kusuma adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Nio. Mereka masih cukup terkenal di kota ini. Pada hari pesta ulang tahun Nyonya Besar Kusuma, pasti akan ada banyak perusahaan di kota Nio yang hadir untuk turut merayakan. Akan tetapi, orang-orang itu baru akan datang pukul 9 ke atas untuk memberikan waktu persiapan bagi keluarga tuan rumah. Kurun waktu inilah yang digunakan oleh para anggota keluarga Kusuma untuk memberikan selamat kepada Nyonya Besar Kusuma terlebih dulu. Setelah mendengar ucapan si kepala pelayan, semua anggota keluarga Kusuma pun melangkah ke hadapan Nyonya Besar Kusuma sesuai dengan urutan mereka di keluarga. Tidak lama kemudian, tibalah giliran Angel dan Valentino. Angel mengajak Valentino ke hadapan Nyonya Besar Kusuma dan memberinya ucapan selamat ulang tahun. Nenek, semoga nenek selalu sehat dan diberikan banyak rezeki. Angel berkata sambil meletakkan hadiah yang sudah dia siapkan ke atas tempat untuk mengumpulkan kado. Ya. Nyonya Besar Kusuma mengiyakan singkat dan mengibas-kibaskan tangannya dengan acuh tak acuh. Ekspresinya terlihat seperti tidak sabaran. Valentino, mana hadiah yang kamu belikan untuk nenek? Kamu kesini sambil mengemudikan Rolls-Royce Phantom, jadi kelihatannya kadomu besar sekali. Ternyata kamu malah memberi ucapan selamat kepada nenek sambil menangkupkan tanganmu saja. Kenapa? Kamu melakukan itu karena mau memukul orang, ya? Seru Robert mencibir. Pandangan semua orang pun tertuju pada Valentino. Valentino adalah suamiku, jadi apa yang kuberikan tentu saja milik kami berdua. Jawab Angel dengan nada bicara yang tidak terkesan merendah maupun sombong. Kiara ikut terkekeh dan menimpali. Menurutku tidak begitu. Kalau berdasarkan logikamu, berarti aku juga tidak perlu memberikan hadiah kepada nenek. Aku kan masih terhitung sebagai putri ayahku. Bahkan setelah 3 tahun menumpang hidup di keluarga Kusuma, dia tetap saja tidak sudi mengeluarkan uang barang sepeser pun dalam pesta perayaan ulang tahun nenek. Ya ampun, dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kata Kiara cemberut dengan nada tidak senang. Hadiahku belum sampai. Jawab Valentino datar dengan ekspresi wajah yang tetap tidak berubah.
Astaga, memangnya hadiah besar seperti apa yang kamu siapkan sampai harus diantarkan segala? Sahut Robert sambil tertawa dingin. Ekspresi Valentino terlihat jahil dan dia menjawab dengan nada santai. Entah seberapa besar, yang jelas kamu pasti tidak akan sanggup mengambilnya. Begitu mendengar jawaban Valentino, Robert langsung menggertakkan giginya dengan marah dan hendak melangkah menghampiri Valentino. Valentino, kamu ini! Berhenti bicara! Kalian turun saja! Sahut Nyonya Besar Kusuma. Dia mengibas-kibaskan tangannya dengan alis yang mengernyit tanpa sama sekali melirik Valentino. Dia tidak menganggap hadiah selama dari Valentino sebagai sesuatu yang penting. Valentino tidak berbicara apa-apa lagi. Dia pergi ke samping dan Angel mengikutinya. Setiap anggota keluarga Kusuma melangkah maju ke hadapan Nyonya Besar Kusuma dan memberikannya hadiah ulang tahun. Benda-benda seperti ini hanya sekedar niat baik, jadi Nyonya Besar Kusuma juga tidak terlalu menganggapnya. Setelah selesai memberikan hadiah ulang tahun, masing-masing anggota keluarga Kusuma pun duduk di posisi yang sudah diatur oleh Davin dan menunggu. Hari ini, penataan letak kursinya terlihat sedikit pintar. Nyonya Besar Kusuma sudah pasti berada di posisi yang paling depan dan letak kursinya jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Di bawah tempat duduk Nyonya Besar Kusuma, meja-meja saling disatukan dan disusun sehingga membentuk 4 buah area kecil. Setiap anggota keluarga telah diatur untuk duduk di arah timur, selatan, barat, maupun utara halaman. Meja dan kursi disusun berjauhan untuk menciptakan jarak yang jelas seolah-olah sedang menekankan perbedaan hubungan keluarga yang dimiliki. Bobby sekeluarga duduk di bagian utara, meja mereka persis di samping Nyonya Besar Kusuma. David sekeluarga duduk di bagian timur, sedangkan Davin membawa Kiara untuk duduk di bagian barat. Bagian yang paling selatan diperuntukkan bagi semua anak di keluarga cabang keluarga Kusuma. Tata letak seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang normal. Keluarga kelas atas memiliki peraturannya sendiri dan diterapkan dengan sangat ketat, terutama di acara-acara seperti ini. Akan tetapi tahun ini, penyusunan letak kursinya jelas sekali dikelompok-kelompokkan. Terutama posisi tempat duduk ketiga putra keluarga Kusuma yang sangat berjauhan seolah-olah menyeratkan bahwa ada jarak yang sangat besar di antara mereka bertiga. Akan tetapi, tidak ada yang berani memprotes atau berkomentar karena Nyonya Besar Kusuma sendiri tidak mengatakan apa-apa. Hai MPA, ini adalah susunan yang paling bagus. Mereka pikir memangnya aku mau duduk bersama mereka. Gumam Mary. Jangan banyak bicara. Tegur David. Valentino menyipitkan matanya dan memandang ke sekeliling dengan santai. Tiba-tiba, dia rasanya ingin tertawa saat melihat tatapan yang penuh maksud dari semua orang. Baiklah. Karena kalian semua menargetkanku, Valentino Wijaya, dengan sengaja, maka jangan salahkan aku kalau aku bersikap tidak sopan. Setelah semua orang duduk di tempat masing-masing, kepala pelayan itu kembali bangkit berdiri. 1 jam lagi, teman-teman baik dari keluarga Kusuma akan datang untuk menghadiri pesta ulang tahun ini. Sekarang, mari kita bertepuk tangan menyambut bintang acara kita hari ini untuk memberikan 1-2 patah kata.